Saya Profesor Dasaan, Kepala Bagian Jantung dari Bethsaida Hospital dan founder daripada Cardiac Lifestyle Center di Bethsaida Hospital. Hal yang penting sebagai dokter jantung intervensi, kita harus mempunyai skill ya untuk mengerjakan kasus-kasus sulit yang mana selama ini banyak pasien-pasien yang kurang puas dengan menjalankan tindakan di negara kita sehingga mereka sering berobat ke luar negeri. Nah, itu yang terutama yang berusaha kita cegah supaya tidak terjadi di masa mendatang. Kemudian knowledge ya, kita harus tetap update knowledge kita. Ya, kebetulan saya itu dididik di Australia sebagai dokter internis dan ahli jantung intervensi. Jadi kita harus mengetahui yang terbaik saat ini, penanganan yang tercanggih untuk pasien kita itu apa, demi kepentingan daripada pasien kita itu sendiri. Jadi intinya yang paling penting itu, kalau seseorang sudah terkena serangan jantung, ya kadang-kadang walaupun terjadi di rumah sakit itu sulit tertolong. Jadi yang terutama di sini adalah program pencegahan. Jadi kita setiap kali harus menasihatkan pasien agar melakukan pemeriksaan jantungnya sebelum pasien tersebut terkena serangan. Karena tadi saya katakan kalau sudah terkena serangan, di rumah sakit pun angka kematiannya kadang-kadang bisa sampai 50%. Nah, kalau sudah kena, yang paling penting adalah tenang. Ya, jangan kita kadang-kadang nalurinya mau memberikan pertolongan ya, malahan menimbulkan celaka. Kadang-kadang pasien itu diberikan obat, disuruh minum, malahan nanti yang menyebabkan kematiannya itu adalah air minumnya itu pergi ke paru-paru, menimbulkan infeksi paru. Jadi lebih baik tenang, langsung bawa ke rumah sakit yang kita ketahui punya fasilitas untuk menangani serangan jantung. Karena nggak semua rumah sakit mempunyai fasilitas untuk menangani serangan jantung. Saya ada beberapa pasien pernah dia dengan serangan jantung dibawa ke rumah sakit sampai 8 jam tidak ditangani dengan baik. Saya dalam hal ini ikut mengatur alur daripada heart center di Bethsaida Hospital. Yang penting adalah satu, pasien itu mengetahui di mana kita mau berjuang mengejar waktu kalau dengan serangan jantung, karena ada yang disebut door to needle time, itu kalau bisa sesingkat mungkin ya, jangan lebih dari 90 menit. Jadi kita mau pasien itu tahu di dropnya harus di mana. Nah, emergency kita sangat easy diakses, jadi nggak boleh emergency di mana mobil itu ngantri ya untuk pergi ke emergency. Jadi kita harus membuat yakin bahwa jalannya mulus ke emergency. Kemudian langsung kita berikan pertolongan tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya ya. Hal-hal lain itu seperti pembiayaan atau apa, itu urusan belakangan. Yang paling penting adalah pasien itu harus terselamatkan. Nah, kita dengan bangga ya, kita sudah membuat akses ini sehingga pasien-pasien dengan serangan jantung mudah dibawa ke cath lab. Kita mau langsung melakukan tindakan intervensi yang disebut tadi door to needle time. Kalau bisa sesingkat mungkin supaya prognosis ya, masa depan pasien itu masih baik. Karena kalau serangan jantung itu lambat ditangani, satu, pasiennya bisa meninggal, bisa nanti berakhir dengan pasiennya mempunyai gagal jantung. Nah, itu yang berusaha kita cegah sebaik mungkin. Jadi door to needle time itu istilah yang digunakan di mana pasien-pasien dengan serangan jantung harus mendapatkan terapi yang terbaik. Dalam hal ini adalah tindakan intervensi ya, yaitu dengan pemasangan ring atau dengan melakukan tindakan dengan menggunakan drug-coated balloon ya. Nah, itu dari pasien sampai the emergency yang disebut door to needle. Needle itu di mana kita ahli intervensinya memasukkan alat ya untuk tindakan intervensi tersebut. Nah, itu door to needle time itu dari pasien datang ke emergency sampai dia di meja operasi untuk dilakukan tindakan. Itu sebaiknya 90 menit. Itu yang disebut door to needle time. Nah, jadi kenapa kalau waktu saya di Australia atau melakukan penelitian dan peninjauan di Amerika, itu semua daripada center-center jantung itu
terlokalisir untuk menangani orang-orang ya, populasi yang tinggal di daerah tersebut, supaya waktu tadi door to needle time itu bisa dipersingkat sesingkat-singkatnya. Nah, jadi kita di Bethsaida ini, kita di daerah Tangerang, nah kita menangani pertama pasien-pasien di daerah Tangerang. Jadi jangan sampai pasien di daerah Tangerang itu nggak tahu bahwa kita punya center yang dokternya standby 24 jam, dokternya ahli ya sudah melakukan hal ini ribuan kali, dan juga kita punya alat-alat yang lengkap ya. Jadi supaya pasien itu tahu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pasien itu tadi tidak meninggal dunia salah dibawa ke tempat yang jauh gitu. Apalagi kalau mereka ke Jakarta ya. Nah, di situ ada kejebak macet. Ya, jadi door to needle time-nya itu terbuang dengan sia-sia. Kemudian juga kita sering melakukan webinar ya kepada masyarakat di sekitar kita supaya mereka mempunyai alur, supaya kalau ada pasien mau datang, kita udah persiapkan, kita langsung ditelepon, kita langsung standby. Jadi begitu pasien datang, langsung kita bisa melakukan tindakan secepatnya supaya kematian bisa dihindarkan. Nah, percuma saja kalau kita sudah menyiapkan tenaga dalam hal ini, ahlinya, kita sudah menyiapkan alat-alat, semua obat-obatan lengkap, semua tim kita sudah ready, tetapi pasien tidak tahu. Maka itu kita harus banyak membuat hal-hal pendidikannya atau menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat, terutama di sekitar masyarakat yang hidupnya di sekitar rumah sakit kita, supaya tahu bahwa kemana mereka harus pergi kalau mereka terkena serangan jantung. Ya, tujuannya tadi kita bangga ya kalau kita bisa menangani pasien kita, kalau bisa bahkan lebih baik daripada di luar negeri. Pasien sebelum terkena serangan jantung jangan sampai terkena serangan jantung. Ya, datanglah berobat. Ya, kita mempunyai alat, bisa kita ketahui bahwa pasiennya itu resiko untuk terkena serangan jantung seberapa besar. Nah, itu kita rendahkan seminim mungkin. Program kita lifestyle itu, pasien itu bisa menikmati hidup, mempunyai kualitas hidup yang bagus. Kualitas hidup itu bukan hanya dari makan makanan yang enak atau semata-mata melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengenakan tubuh, tetapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mempunyai kualitas hidup yang baik ya. Kita bisa sampai tua produktif ya, dan juga berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa, negara kita. Nah, itu kita bina dengan lifestyle medicine, yang mana kita saya adalah foundernya ya, salah satu pendirinya yang di Rumah Sakit Bethsaida Hospital. Nah, kedepannya kita akan banyak mengajarkan pasien-pasien preventive medicine. Nah, kemudian juga tadi saya katakan, kalau sudah kena serangan jantung jangan panik. Maka itu kepada pasien ya, harap dicatat kemana mereka harus pergi. Nanti kita akan berikan linknya, kemana dia harus kontak personnya kalau terkena serangan jantung. Kalau perlu kita berikan guidance supaya jangan panik ya, supaya bisa dibawa ke rumah sakit kita. Rumah sakit kita akan standby sebelum pasiennya datang supaya pengobatan yang diberikan bisa secepat mungkin. Ya, jadi kadang-kadang saya minta tolong pasien itu mengerti ya, kalau sudah kena serangan jantung itu tidak ada waktu berpikir. Jadi kadang-kadang dia kena serangan jantungnya misalnya jam 8 malam. Dia mau pikir, dia bilang, aduh saya mau dilakukan tindakan intervensi, yaitu baik itu pemasangan ring, atau sekarang kita ada teknik yaitu dengan menggunakan drug-coated balloon tanpa menggunakan ring. Nah, itu nggak ada waktu lagi ya. Jadi kadang-kadang pasien datang jam 8. Dia mau tanya dulu kepada saudaranya, tanya kepada istrinya, tanya kepada bosnya, tanya kepada temannya. Aduh, waktu yang dihabiskan tuh berjam-jam itu terbuang sia-sia. Karena waktu dia kita selamatkan jantungnya, door to needle time hanya 90 menit. Ya, kita berpacu dengan waktu, dan itu penting sekali. Jadi supaya pasien kita berikan edukasi, kesehatan dimanapun, ya kita akui adalah hal yang paling penting dalam hidup seseorang. Ya, bukan kekayaan, tetapi kesehatan. Karena percuma saja kita punya uang, kita punya segalanya, tapi badan kita tidak sehat. Karena kita tidak bisa menikmati hidup kita lagi kalau kita tidak sehat, atau lebih parah lagi sampai meninggal, sehingga meninggalkan orang-orang yang kita cintai yang tidak bersalah.